Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatus Sa'diyah dengan NIM 111222031 dari Book 10 Praktikum Gaya Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisis kekar dan sesar menggunakan software DIPS. Pertama-tama kita akan melakukan analisis kekar terlebih dahulu. Langkah pertama dilakukan adalah membuka software DIPS. Setelah itu kita pilih yang new file, kemudian jangan lupa setting pada ID yang awalnya deep direction menjadi drag and deep, lalu kita oke. Selanjutnya kita perlu memasukkan data yang telah disediakan. Tinggal kita copy aja SJ1 dan juga SJ2 nya. Setelah sudah selesai mengcopy, kita buat kontur dengan cara pilih kontur preset. Nah, seperti ini konturnya sudah terlihat. Setelah itu kita perlu membuat garis SJ1 dan SJ2. Caranya adalah klik add user plane, kemudian arahkan kursor tepat di puncak kontur di sini. Kemudian di sini tertera strike, rata-rata strike dan dip adalah 171, yang mana pada data 171 ini merupakan SJ1. Jadi kita namai kan SJ1. Kemudian karena saya hanya memerlukan label dan juga plan, maka saya akan menghapus pol dan juga ID-nya. Setelah itu tinggal oke. Nah, ini telah terdapat garis SJ1. Untuk menemukan SJ2 kita melakukan dengan langkah yang sama, dengan cara add user plane, arahkan tepat di pusat kontur. Nah, ini SJ2. Oke. Nah, untuk membedakan warna SJ1 dan SJ2 agar kita tidak bingung adalah mengganti warnanya dengan cara edit user plane. Kita ganti warna menjadi warna merah. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah membuat bidang bantu. Caranya, bidang bantu ini perpotongan dari SJ1 dan SJ2. Nah, di sini kita klik. Nah, jangan lupa dinamai bidang bantu. Oke. Kita warnai dengan warna hitam. Nah, jadi kita telah menemukan garis SJ1, SJ2 dan juga bidang bantu. Selanjutnya adalah kita membuat tegasan. Tegasan itu ada 3. Yang pertama sigma 1, sigma 2, dan sigma 3. Jadi untuk mempermudah saya melakukan pembuatan sigma 2 terlebih dahulu, yang mana sigma 2 ini merupakan perpotongan antara SJ1 dan SJ2. Kita menggunakan trend line, letakkan di perpotongan antara SJ1 dan SJ2. Di sini
saya klik oke. Jangan lupa kita namai menggunakan text T2. Setelah itu kita membuat tegasan yang kedua yaitu T1, yang mana T1 ini dibuat dari 90 derajat di tengah-tengah antara SJ1 dan SJ2. Caranya untuk mempermudah kita baca strike antara SJ1 dan SJ2, kemudian kita bagi dua. Kita baca strike SJ1, ditemukan SJ1 171 dan juga SJ2 215. Kita tinggal menambahkan dua 15 171. ditambah 171 bagi 2. Di sini kita menemukan strike 193. Kita tinggal buat menggunakan trend line 192. Oke. Nah, kira-kira di sini tegasan T1-nya kita jangan lupa namai T1. Nah, tegasan yang terakhir adalah T3 yang dibuat dengan cara dilihat dari 90 derajat dari T1. Jadi kita perlu menghitungnya 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Nah, kira-kira di sini oke, kita namai T3. Selanjutnya adalah kita membuat release join dan extension join, yang mana didapatkan dari perpotongan SJ1 dan SJ2 dan juga bidang bantu dengan T1 untuk extension join, sedangkan release join didapat dari perpotongan antara SJ1 dan SJ2 dan T3 dengan bidang bantu. Kita akan melakukan membuat garis extension join terlebih dahulu menggunakan user plane. Pastikan menyentuh semua perpotongan ini. Nah,
kita tinggal namain EJ. Setelah itu langkah selanjutnya kita membuat release join. Caranya sama, melalui perpotongan antara SC1 SC2. Perbedaannya ini dan bidang bantu dengan T3. Di sini kita namai RJ. Nah, setelah itu kita perlu membaca tegasan dari masing-masing sigma. Caranya kita atur terlebih dahulu. Sebelumnya kita perlu menghapus kontur dengan cara klik Major Plans Preset. Untuk membaca tegasan, kita perlu mengubah data tipsnya menjadi transplant. Nah, jadi kita bisa mulai membaca tegasannya. Dimulai dari sigma 1. Cara membacanya adalah dengan cara arahkan kursor di antara perpotongan bidang bantu dengan tegasan sigma 1. Jadi kita menemukan dipnya 1 dan sedangkan untuk strike-nya adalah 11. Kemudian kita tinggal tulis di sini strike 1 dip 11. Dip 11 strike M 011 is. Selanjutnya untuk sigma 2 kita mendapatkan dip 38 dan strike 100. Dip 38 strike 100. Selanjutnya untuk tegasan ketiga kita mendapatkan dip 39 dengan strike 102. Dip 39 dengan strike 102. Nah, di sini kita telah menemukan nilai dari ketiga tegasan. Selanjutnya kita perlu menyalin kembali data-data yang telah kita peroleh tadi, seperti bidang bantu, di dalam kotak ini bidang bantu tertulis
kita perlu mengubah menjadi strike kembali. Di sini bidang bantu mempunyai nilai strike 10 dan dip 39. Baik, kita tulis dip 39 strike 100, dip 39 strike 100. Selanjutnya EC extension join mempunyai nilai dip 52 dengan strike 193. Selanjutnya release join, kita mendapatkan dip 90 dengan strike 103. Jangan lupa kita tulis juga SC1 dan SC2 nya berdasarkan data. Nilai yang diperoleh adalah dip 53 dengan strike 171 dan SC2 mendapatkan dip 54 dengan strike 171. Nah, di sini kita telah selesai dalam melakukan analisis kekar menggunakan software DIPS. Analisis yang kedua adalah kita melakukan analisis sesar. Pertama-tama kita buka software DIPS-nya, kemudian pilih new. Jangan lupa mengganti menggunakan project setting. Kita ganti global orientation format menjadi strike and dip. Oke. Kemudian kita masukkan data frekuensi. Di sini tertera 120 dengan strike 112 derajat east dan dipnya 64. Kita tinggal salin. Dipnya 64. Nah, jangan lupa kita membuat kontur menggunakan kontur preset. Setelah itu kita membuat garis bidang sesar. Caranya sama, kita pilih add user plane, klik di pusat kontur. Nah, di sini kita namai dengan bidang sesar. Jangan lupa unchecklist hal yang tidak digunakan, kemudian oke. Nah, setelah itu
kita membuat rake. Tapi sebelumnya kita perlu setting bagian net, pilih yang custom. Kemudian untuk trashnya kita isi dengan strike tadi, yaitu 112. Oke, nah ini udah sesuai dengan data yang kita punya. Jangan lupa kita hapus konturnya dengan cara klik Major Balance Preset. Setelah itu kita dapat membuat garis rake. Di sini tadi disebutkan bahwa rake dari sesar ini adalah 50. Kita tinggal menghitungnya dari sebelah sini. 1, 2, 3, 50. Nah, di sini kira-kira di sini kita perlu membuat garis rake dengan cara pilih draw polyline. Nah, ini merupakan garis rake dari sesar. Setelah itu kita membuat apa sih? Masih jeneng lain. Setelah itu langkah selanjutnya kita membuat net slip antara tarik garis dari pusat lingkaran melewati perpotongan antara bidang sesar dan rake. Tarik keluar. Nah, di sini ini merupakan nasib dari sesar. Untuk menentukan arah dari nasib itu sendiri, kita perlu melihat arah pergerakan dari hanging wall, yang mana arah pergerakan nasib ini sama dengan arah pergerakan hanging wall. Kita perlu menentukan footwall dan hanging wall-nya terlebih dahulu. Berdasarkan gambar, hanging wall berada di bagian bawah dan footwall berada di bagian atas. Lupa kita namanya aja footwall FB. Nah, terus yang bawah ini adalah hanging wall. Nah, karena berdasarkan data pergerakan sesar ini kanan, kita perlu plot pergerakan sesar ke arah kanan.
Nah, berdasarkan hanging wall, panah bergerak ke arah kiri atau ke atas. Jadi untuk net slipnya kita juga mengikuti hanging wall ke arah atas. Nah, seperti ini. Jangan lupa kita namai net slip. Nah, di sini kita telah masukkan semua data. Setelah itu, langkah selanjutnya kita perlu menulis data yang telah kita peroleh. Pertama itu ada deksiasi. Kemudian ada net slip. Reg. Tadi mempunyai strike 112 dan juga dipnya 64. Kita tinggal salin aja. 112 dip 64 strike 112. Untuk regnya tadi 50. Net slipnya kita perlu membaca dengan cara ubah strike menjadi transplants. Kita tinggal arahkan kursor ke perpotongan net slip dan juga bidang sesar. Di sini kita menemukan dip 51 dan juga strike 148. Dip 51 Nah, jadi kita tinggal menentukan nama sesar, yang mana kita menggunakan klasifikasi Richcard. Nah, untuk nama sesar kita menggunakan klasifikasi Richcard, yang mana data yang digunakan itu adalah reg dan dip. Kita perlu buka klasifikasinya. Nah, di sini ini merupakan data dip dan ini adalah reg. Nah, tadi disebutkan bahwa pergerakan sesar adalah kanan dan ke atas. Jadi kita perlu melihat pada bagian kanan dan atas. Di sini pada bagian ini, ini kanan atas, yang mana ini merupakan data dip, dan sebelah bawah ini adalah reg, yang mana disebutkan tadi regnya adalah 50, jadi sekitar 45 lebih ke atas lagi di sini. Sedangkan untuk dipnya kita mendapatkan dip 64.
64 berada di sekitaran sini karena ini 45, 60, 64. Nah, kemungkinan uh, titik pertemuan antara reg dan juga deep berdasarkan klasifikasi Richcard adalah berada di angka 6. Kemudian kita lihat angka 6 di sini adalah reg reverse seal fault. Jadi nama sesarnya adalah reg reverse seal fault. Oke, jadi baik di sini saya telah melakukan analisis kekar dan juga sesar yang mana telah menemukan nama dari sesar tersebut yaitu reg reverse seal fault, dan untuk kekar tadi kita juga menemukan beberapa data seperti tegasan dan juga extension joint dan release joint. Nah, sekian dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Maaf apabila terdapat kekurangan dalam perkataan dan perlakuan saya dalam analisis ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.